Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua selalu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi oleh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita. Yang mana ketakwaan ini dan keimanan adalah kadang naik, kadang turun. Ketika iman kita turun, tentunya kita akan berusaha untuk kembali naik. Sedangkan ketika iman sedang naik, manfaatkanlah keimanan yang sedang naik itu untuk terus mendulang pahala sebagai bekal. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya, bahkan ini hanya awal aja kehidupan, dan yang lebih ngeri lagi adalah kehidupan kita setelah hidup kita di dunia ini. Lebih ngeri lagi, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah saja. Apapun aktivitas kita, hanya ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Dan kita akan pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bikin kita ngeri. Sehingga kita selalu ingat, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan yang kita lakukan, sebagai sarana kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan awal-awal suatu kematian atau awal-awal suatu menuju ke arah liang kubur, tentunya adalah kesakit orang sakit. Kita perhatikan orang sakit, betapa orang sakit itu penuh dengan ketidaknyamanan, tidur tidak nyaman, makan apalagi terasa tidak ada rasanya, hambar. Kita perhatikan orang-orang yang ada di rumah sakit yang sedang berjuang untuk sembuh. Mereka mengingat Allah, diingatkan Allah, diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya, dengan ketidaknyamanan. Untuk apa? Itu adalah ujian, musibah, penghapus dosa. Kalau kita ikhlas, kalau kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu diuji dengan sakit. Kadang kita frustasi, kadang kita putus asa ketika kita sakit, ketika kita sakit kronis, tentunya tidak sembuh-sembuh, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita menderita sakit. Tentunya rasa putus asa, rasa frustasi, rasa jengkel akan terus datang menghampiri kita. Sehingga marilah hal-hal seperti ini kita perhatikan, bahwa kesehatan begitu mahalnya, kesehatan begitu didambakan oleh setiap orang. Begitu enaknya sehat, rasa sehat, begitu bahagianya ketika badan terasa nyaman, bisa sholat qoblal subuh, bisa sholat subuh berjamaah, bisa melaksanakan sholat wajib, sholat rawatib dan sebagainya. Itu adalah anugerah
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sedangkan orang yang bersyukur terhadap diberi kemudahan-kemudahan dalam ketaatan akan ditambah oleh Allah, akan terus berkembang ketaatan itu kepada ketaatan yang lain, akan terus begitu. Oleh karena itu marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita, diberikan taufik, diberikan hidayah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena kita ingat orang sakit di rumah sakit begitu tidak nyamannya, belum lagi faktor psikologis yang berdampingan, belum lagi faktor fisik yang sakit. Orang sakit kronis misalnya gagal ginjal, yang harus cuci darah 2 kali dalam seminggu, misalnya Senin Kamis, begitu luar biasanya penderitaannya. Kemudian belum lagi orang stroke, ya, pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Itu juga kalau pecahnya pembuluh darah di dalam otak itu sudah merata, tentunya dia tidak akan sadar dan kemungkinan tertolongnya kecil. Akan tetapi stroke yang berkali-kali, ya, stroke pertama mungkin tidak terlalu berat dan cepat mendapatkan pertolongan sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Akan tetapi ada gejala sisanya. Gejala sisanya bisa berbentuk fisik dengan mati separuh misalnya, lumpuh separuh, jalan sudah tidak seperti waktu yang kemarin, jalan sudah gontai, sudah goyong-goyong dan sebagainya, wajah sudah mulai sayu, ya. Belum faktor psikisnya sudah kelihatan mulai depresi, mulai sedih, ya. Dulunya dihormati orang, dulu dihormat orang, datang aja, kita datang orang pada hormat semua. Setelah kena stroke, lumpuh separuh, sudah layu, dipandang orang sudah nggak enak, disapa saja kadang tidak mau jawab, sudah malu dan sebagainya. Faktor-faktor psikologis akan berdatangan juga, ya, yang takut, yang cemas takut mati dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tidak ada kata lain kecuali meningkatkan bekal kita untuk sanggup kita di akhirat kelak. Mati tidak kenal usia, mati tidak kenal umur, tidak kenal profesi, tidak kenal siapa pejabat atau rakyat biasa, tidak kenal. Sehingga apa? Marilah bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu sekalian, kita selalu ingat akan kematian, meskipun kematian rasanya kok jauh dari kita. Jangan punya pikiran seperti itu. Mati terus mengintai kita, ya, dimanapun posisi kita, apapun jabatannya. Jangan sampai jabatan membuat orang lupa, jangan sampai harta membuat orang lupa diri terhadap jati diri manusia, yakni apa? Beribadah kepada Allah SWT. Sehingga apa? Kita akan selalu ingat bahwa sebagaimana kata bijak, bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang di atas jangan sampai merendahkan yang di bawah. Yang di bawah begitu juga terus beristighfar, memohon kepada Allah untuk selalu hidup, memperoleh kehidupan yang layak. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika ditimpa sakit, tentunya kedekatan seseorang kepada Allah SWT itu akan semakin meningkat. Kami punya pengalaman ketika waktu itu kita kena COVID, karena kita petugas kena COVID, padahal kita sudah menjaga, sudah pakai pelindung, ya, face shield, sudah pakai masker double, ya, sudah pakai baju karena kita kerja di rumah sakit yang selalu berhubungan dengan orang sakit. Dan lagi juga, ya, apapun dokternya, ya. Sekarang kan dokter kan sudah tinggal milih mau sakit apa, mau sakit jiwa atau dokter jiwa,
Oh sakit saraf, stroke, epilepsi, oh ke dokter saraf. Sakit mata, oh ke dokter mata. Sakit tulang, ke ortopedi. Sakit badan tidak nyaman, oh ke internis. Sekarang sudah lengkap, sehingga apa? Kita tinggal pilih. Kita tinggal pilih kita sakit apa. Ketika kita diuji oleh Allah sakit, tentunya sakit itu menjadikan pelajaran bagi kita. Saat itu kena COVID kami, kemudian kita dirawat seperti biasa ya, meskipun dokter gitu ya, tidak sudah sudah rapi lah gitu ya, sudah rapi. Akan tetapi karena takdir ya diuji oleh Allah SWT dengan COVID, sehingga kita juga kena sakit. Bahkan diri kami sendiri sampai dibawa ke Surabaya. Di Surabaya itu kita sampai 17 hari, 6 hari kami ada di ICU. ICU-nya kelas pertama, karena kebetulan jadi sejawat ya, dan dokter, kita dapat prioritas untuk di kelas yang pertama. Artinya di kelas pertama itu penjagaannya itu super ketat, lapis-lapis, dan dokternya ahli-ahli yang di bidangnya. Jadi jangan sampai kecolongan, istilahnya, mohon maaf, ini kan ikhtiar, ya, ikhtiar dunia, ikhtiar untuk sembuh. Waktu itu 6 hari kami ada di ICU. Ada 2 orang waktu itu di ICU, ada 2 orang, saya sama sebelah, saya nggak kenal bapak siapa itu. Hari pertama luar biasa ya, kami masih sadar, jadi kami masih sadar, masih lihat orang itu sudah masih jelas, cuma badan terasa lemas, sesak nafas. Jadi kami sebelum dibawa ke Surabaya, di sini sudah dirawat 6 hari, tidak ada perubahan, kemudian kami dirujuk ke Surabaya. Begitu tidak nyamannya ketika sakit. Ya, waktu itu sakitnya COVID, hanya sakit kan, namanya jenis penyakit kan banyak banget Pak, banyak. Waktu itu namanya COVID, waktu itu karena COVID. Kemudian apa? Kami dirujuk, ya, di sepanjang perjalanan kami masih sadar, ya, masih lihat orang itu masih jelas, ini cuma lemes, nggak bisa apa-apa. Waktu itu hanya Allah yang tahu sampai kapan hidup kita. Kemudian langsung waktu itu kredit di Dr. Sutomo, itu kredit pasien-pasien begitu banyak. Ya alhamdulillah ya Allah mudahkan kami, karena mungkin ya sejawat ya dokter mungkin harian, sehingga kami langsung tidak terlalu lama masuk ke ICU karena kondisi sudah terlalu jauh ngedrop waktu itu, ya, tidak tahu kalau tidak tertolong enggak apa yang terjadi waktu itu. Ketika itu kami lihat, kami masih jelas melihat waktu itu kami sudah lemah gini. Di UGD Dr. Sutomo sudah banyak, ya, banyak orang sakit anak COVID. Kemudian Mas itu siapa, saya tanya perawat itu, dok, ada yang sudah baru dibuka gini karena nunggu ngantri lama. Beliau wassalam tidak tertolong, menunggu lama masuk ke ruangan karena ruangan full di Dr. Sutomo, kredit. Ya, apalagi yang butuh ICU terbatas. ICU-nya terbatas, sehingga banyak yang meninggal di UGD baru masuk sudah nggak tertolong. Kemudian ada yang nunggu lama di situ, dok, udah lama sudah nggak tertolong, dok, kita nggak ada tempat dan sebagainya, meninggal Pak, berangkat mereka. Sekarang ada di mana saya nggak tahu, ada di alam alam kubur. Ya, begitulah. Jadi kami merasakan kedekatan dengan Allah terasa ketika kita sakit, ketika kita tidak ada pertolongan lagi. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita. Dokter hanya perantara saja waktu itu. Tidak ada yang menolong kecuali Allah yang menolong waktu itu. Hanya Allah. Kemudian teman sebelah saya berangkat duluan Pak. Saya dalam pikiran. Ini sebentar lagi saya berangkat waktu itu. Sebentar lagi giliran saya dekat. Mohon maaf misalnya kalau malaikat mau mampir ke saya waktu itu ya, karena satu ICU itu hanya isi 2. Yang sebelah saya berangkat di hari ketiga, ini kemungkinan nanti terus mampir ke saya. Setelah begitu saya tahu beliau sakaratul maut, begitu sakitnya ya. Dalam bayangan saya masih tapi nggak berani melihat, begitu nafas tersengal-sengal dan lain sebagainya. Rintihan teriakan menghadapi sakaratul maut, kemudian akhirnya tidak tertolong, akhirnya meninggal.
Kemudian kami sendirian di ICU, belum diisi yang lain. Dan alhamdulillah nggak diisi yang lain. Akhirnya saya sendirian itu di hari ketiga. Sampai hari ke-6 alhamdulillah keadaan kami membaik dan diperbolehkan untuk keluar ruangan dari ICU. Tapi masih di ruang isolasi waktu itu di sana. Terus dari berhari-hari sampai 17 hari kami ada di Dr. Sutomo itu, sholat saja kami tidak bisa. Sholat berdiri nggak bisa, duduk aja tidak bisa. Kami waktu itu duduk saja nggak bisa. Begitu ingat itu, ya Allah, ternyata begitu nikmatnya orang sholat. Saya merasakan begitu enaknya bisa sujud. Kepala ini sudah 17 hari tidak menyentuh, bahkan 17 tambah 6 itu berapa? 23 hari tidak menyentuh lantainya masjid. Ya Allah. Meskipun kami sholatnya dengan berbaring, kita sholatnya berbaring hanya pada hari pertama kami cuma bisa berbaring. Kemudian sudah lepas dari ICU masa kritis, di ruangan ICU sudah lepas, kemudian di ruangan biasa kami masih bisa duduk, sholatnya sambil duduk ya, agak apa itu bednya agak disandarkan gini, kami masih bisa sholat. Kemudian kami baru bisa menyentuhkan dahi kami ke lantai waktu itu sekitar ya menjelang selesai 17 hari, ya, sekitar hampir 5 hari sebelum keluar dari rumah sakit itu dinyatakan sembuh. 5 hari sebelumnya kami alhamdulillah sudah bisa bersujud. Namun waktu ketika tidak bisa sujud, kemudian bisa sujud itu badan tidak bisa kompromi, roboh gitu Pak ya. Apa itu jatuh karena keseimbangan belum baik ya. Jadi orang sakit itu ketika tidak bisa apa-apa, mau sembuh gitu ya, itu nggak bisa langsung suruh berdiri langsung jalan, itu nggak bisa Pak. Ada tahapannya, itu nanti ada fisioterapi ya, di fisioterapi dulu supaya duduknya pas, kemudian jalannya dilatih pelan-pelan, perlahan-lahan sampai segitu. Jadi nggak langsung bisa kalau ke sholat gitu langsung nggak bisa, pelan-pelan. Begitu susahnya ya. Belum lagi kita mengingat waktu sesak, ya, waktu sesak nafas gitu ya, rasanya begitu berat ya badan ya, karena kalau sesak nafas oksigen tidak sampai ke otak, ya, oksigen tidak sampai ke otak. Ya, kalau sampai pun juga sedikit sehingga membuat nafas tersengal-sengal, kemudian kesadaran agak sedikit terganggu gitu ya biasanya. Alhamdulillah melewati masa seperti itu sehingga kita ambil pelajaran dan kita mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Begitu tidak nyaman orang sakit, dan masih banyak kita di rumah sakit itu orang-orang yang sakit seperti itu ya. Meskipun jenis penyakitnya itu bukan COVID, tapi penyakit-penyakit yang lain itu banyak banget di rumah sakit. Kita harus bisa merasakan ya, meskipun alhamdulillah kita nggak dikasih sakit. Ya, ada yang kanker stadium 3, ada yang gagal ginjal harus cuci darah gitu ya. Orang yang cuci darah gagal ginjalnya tidak berfungsi atau berfungsinya tidak maksimal atau tidak berfungsi normal, itu dicuci darahnya untuk apa? Supaya nanti bisa darahnya itu tetap akan menangkap oksigen. Fungsi darah adalah menangkap oksigen untuk diedarkan ke dalam organ. Kalau darahnya kurang baik, maka darah tidak bisa menangkap, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke organ-organ, sehingga organ kekurangan oksigen. Ceritanya cuma singkatnya seperti itu. Sehingga apa? Oksigen ini mahal oleh Allah, digratiskan sama Allah. Oksigen yang kita hirup ini, kadang kita tidak menyadari. Oksigen ini mahal. Di rumah sakit kita nyedot oksigen 1 jam aja tinggal RP berapa, 2 jam 1 tabung berapa harganya, tabung besar dihabiskan dalam berapa jam, itu bayar. Nah ini kita ya, oksigennya gratis diberi oleh Allah ya, gratis nih, nggak usah bayar, kamu nggak usah bayar. Kita masih kurang bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana dengan keadaan kita seperti ini? Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, supaya kita tetap ingat bahwa keimanan itu adalah bisa naik, bisa turun. Ketika kita iman kita turun, kita segera bangkit. Ketika kita iman di atas, kita harus terus berkembang ibadah-ibadah kita. Lagi semangat istilahnya gitu ya, lagi semangat.
sholat tahajud, sholat macam-macam dilaksanakan juga. Ketika turun lagi malas-malasan, ingat oksigennya gratis diberikan oleh Allah. Alhamdulillah oksigennya gratis. Sehingga apa? Kita ingat lagi dan segera untuk naik lagi iman. Dan itu sabda Rasulullah bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menggugah kita semua, ya. Menggugah kita semua, termasuk saya pribadi untuk selalu ingat bahwa kita diciptakan ke dunia ini hanya untuk beribadah. Apapun profesinya silahkan, ibadah jangan lupa. Ibadah bisa ibadah mahdoh, ada ibadah yang tambahan yang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita taufik untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kesehatan